Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in nama ba'd. Pertama kita bersyukur kepada Allah karena sampai dengan hari terakhir di bulan Agustus ini kita diberi kesempatan bisa bertemu kembali masuk ke dalam ruang kelas tematik di Lembaga Lipikinas dalam rangka kuliah umum di setiap hari Rabu, karena kita liburnya Rabu 2 kali ya, 2 kali libur Rabu, sekarang masuk kembali. Kita masuk ke ruang kelas tematik di Lipikinas dalam rangka kuliah umum, materinya Ulumul Quran, berjudul Muradifun. Muradif artinya persamaan kata atau sinonim. Dalam hal ini kita bahas tentang sinonim atau persamaan kata dalam kisah Nabi Musa alaihissalam. Mengenai latar belakang gambar di layar ini, saya ambil gambar 2 sandal ya, karena kalau kita bicara tentang kisah Nabi Musa, itu tidak lepas dari seperangkat benda-benda yang identik Nabi Musa. Misalnya tongkatnya, misalnya sandalnya, ini ya. Sandalnya Musa ya. Meskipun maaf ini barangkali ilustrasi aja ya. Sandal Musa nggak seperti ini. Nah, ini lebih bagus ya, lebih bagus. Maaf ya, ini ilustrasi aja. Nanti ini kita pakai bagi kesimpulan. Kesimpulan dalam materi kali ini tentang muradif sinonim dalam kisah Nabi Musa alaihissalam. Pertama kita buka dulu contoh ayatnya. Sebelum kepada ayatnya kita buka dulu peta. Peta lokasi adegan dalam kisah Nabi Musa alaihissalam. Ini petanya saya copy paste dari kitab Atlas Al-Quran. Yang karena kitabnya full Arabic, full bahasa Arab, maka ya semua tulisannya bernada lafadznya Arab. Ini saya terangkan singkat ya dari peta ini, agar kita mengenal singkat dari kode ataupun isyarat tulisan dalam petanya. Yang pertama dalam peta ini ada 2 tanda. Tanda arah panah maksudnya. Ini saya isyaratkan hitam aja ya. Ada tanda panah warna hitam, ada tanda panah warna merah. Bedanya adalah kalau tanda panah warna hitam ini rute perjalanan Musa ketika sendirian. Pokoknya tidak bersama kaumnya, sendirian. Entah bersama keluarganya atau sendirian, pokoknya tidak bersama kaum. Sedangkan tanda panah warna merah ini adalah rute perjalanan Musa bersama kaum. Nah, sekarang saya baca singkat dari catatan di peta ini. Peta lokasi adegan dalam kisah Nabi Musa alaihissalam. Yang pertama dari, kalau baca peta ini di sebelah kiri ya, sebelah kiri bawah. Min Thaibati, ini dari beberapa keterangan para mufassir. Musa itu lahirnya di pinggiran Mesir. Pinggiran kota Mesir, namanya desa Thaibah. Kemudian dihanyutkan di Nil, ini namanya Nil bacanya ya. An-Nil, Nil, sungai Nil. Nah, aliran sungai Nil masuk ke istana Firaun, namanya istana Memphis. Memphis warna kuning ini Memphis. Ini warna hitam ya, hitam tanda panahnya. Kemudian setelah Musa umur belasan tahun, sekitar SMP, pokoknya belasan tahun, itu Musa ya tentu enggak sekolah SMP ya, hanya sekitar aja ya, bukan berarti Musa SMP, bukan ya, sekitar aja. Sekitar belasan tahun, ini rutenya warna hitam ya, lurus kanan ini, Musa sendirian merantau. Merantau kemana? Merantau jauh ke arah kanan bawah ini ke negeri Madian. Madian ini tulisannya Arab gundul ya, hurufnya mim, dal, ya, nun. Bacanya bukan Madiun. Kalau Madiun di Jawa Timur, ini Madian. Madian. Nah, ke negeri Madian, negerinya Nabi Syuaib alaihissalam. Singkat cerita, Nabi Musa menikah dengan anaknya Syuaib. Terus Musa bersama keluarganya OTW balik lagi. Rutenya bersama keluarganya Musa, rutenya adalah menyelusuri di pinggiran laut. Ini laut-lautnya.
Nah, di laut ini ya. Karena ada perintah Allah, wahai Musa, idhab ila fir'auna innahu togo. Karena sepeninggal Musa merantau ke negeri Madian, itu Fir'aun merajalela marahnya. Kenapa marah? Karena Musa melanggar hukum. Melanggar apa? yakni Musa, singkat cerita, berkelahi, memukul orang sampai orangnya itu mati. Ya, karena Musa harus dikisos alias kabur Musa. Jadi DPO, DPO Firaun marah akhirnya karena Musa nggak bisa ditangkap. Nah, akhirnya Allah perintahkan Musa supaya idhab ila fir'auna innahu taghaw. Musa, pergilah ke Fir'aun, dia semakin berbuat togo, melampaui batas, keterlalu merajalelanya itu. Nah, ini rute Musa warna hitam ini bersama keluarganya transit di Tursi. Namanya Tur ya, Tur artinya Jabalu atau gunung. Nah, setelah selesai kemudian OTW melanjutkan ke menuju Mesir. Singkat cerita, setelah debat selesai, setelah semuanya selesai tentang siri-siri sebagainya, maka Musa bersama kaumnya warna merah ini, bersama warna merah ini kaumnya Musa bersama Musa warna merah nyebrang laut. Ya ini jadi oleh Allah lautan dan danau disatukan menutupi daratan akhirnya. Nah nyebrang selesai, Musa tetap warna merah ya, merah masih sama kaumnya muter-muter di padang Yatihuna, muter-muter Yatihuna. Ini di sini transit selama arba'ina sanatan 40 tahunan. Di Ti apa Ti itu nama padang yang tandus, padang yang gersang di lereng Gunung Tursina. Tur Gunung Sinai nama Tursina. Nah, singkat cerita, setelah itu kaumnya Musa OTW, setelah puluhan tahun di Tursina OTW menuju ke Palestina. Ini warna merah. Nah, ini contoh cuplikan rute perjalanan Musa adegan dari lahirnya sampai meninggalnya. Musa meninggal di Tursina. Kemudian kaumnya melanjutkan OTW menuju ke negeri Palestina atau di Yerusalem. Nah, ini nanti kita bicarakan ayatnya yang tidak lepas dari peta ini. Karena semua ayat tentang Musa itu bermuatan kisah. Bermuatan adegan dalam kisah. Kalau bicara adegan, bicara mengenai rute perjalanan Musa dari awal sampai dengan akhir. Sekarang kita buka dulu contoh ayat yang pertama bermuatan adegan dalam kisah Musa alaihissalam. Tepatnya dari surat Toha 19:20-21. Ini saya mulai dari adegan tongkat. Tongkat berubah jadi ular. Ini adegannya ketika di Tursina. Ketika di Tursina. Karena tongkat berubah jadi ular, ada dua adegan. Yakni adegan lokasinya di Tursina, yang kedua adegan lokasinya di dalam istana Fir'aun. Ada dua adegan. Yang ini kita bahas yang adegan pertama ketika di Tursina. Saya baca perkata dulu ya. Qala dia berkata, dia siapa? Allah. Allah perintahkan kepada Musa. Al-Qiha, lemparkanlah ia, ya Musa, wahai Musa. Al-Qiha, lemparkanlah ia. Ia itu apa? Tongkat. Karena dalam bahasa di Al-Quran, aso, tongkat itu kategorinya mu'annas. Karena mu'annas, maka kata ganti ia, inisialnya pakai H, bukan pakai hi atau hu. Istilah mu'annas dipelajari di LPG Nas di tingkatan paket 1. Al-Qiha ya Musa, lemparkanlah ia wahai Musa. T. Fa'alqoha, maka atau lalu alqoha dia yakni Musa melemparnya. Nya itu apa? Tongkat, dilempar tongkatnya Musa. Faida maka tiba-tiba. Ida terbiasa tingkatan paket 1 dalam kelas tarjim Quran. Ida biasa artinya jika atau biasa artinya apabila, tapi dia ini diartikan tiba-tiba karena ketemu kata ganti atau domirun istilahnya. Faidahia, maka tiba-tiba ia, dia adalah ia dalam kurung si tongkat yang telah dilempar oleh Musa itu. Faidahia hayyatun, dalam kurung menjadi seekor ular. Ular yang tas'a apa tas'a berusaha.
berusaha entah berlari, berusaha merayap dalam kurung dengan cepat. Tas'a, hayyatun tas'a, ular yang merayap dengan cepat. Ini terjemahan bebasnya. Gitu. Qala, dia berkata, dia siapa? Allah dalam kurung. Setelah Musa melihat kejadian yang aneh karena pertama kali belum melihat seperti itu, tongkat jadi ular. Qala, dia berkata, Allah berkata kepada Musa bernada perintah, khudha, wahai Musa, khudha, ambillah ia. Khud artinya ambillah, tapi arti bahasanya peganglah, peganglah ia. Ya Musa, peganglah ular itu maksudnya. Wala takhaf, dan janganlah kamu takut. Sanu'iduha, wahai Musa, setelah kamu megangnya nanti, sanu'iduha, urutan mengartikannya, nu'idu dulu. Karena ada pelakunya kami, baru mundur ke kanan sa artinya akan. Sanu'idu, kami akan mengembalikan. Diartikannya, kami akan mengembalikannya. Sirotaha al-ula, yakni kepada keadaannya yang semula. Ini kasarnya. Wahai Musa, jangan takut lihat ular itu. Peganglah ularnya. Kalau kamu pegang, maka kami mengembalikan jadi normal lagi, jadi tongkat lagi, gitu intinya. Ini Musa pertama kali ngeliat sesuatu yang aneh, tongkat berubah jadi ular, makanya takut. Allah bilang, la takut, jangan takut. Coba pegang ularnya. Pegang ularnya. Kalau engkau pegang, maka ularnya berubah tongkat lagi. Di sini lafadz ular berbunyi hayyatun. Faida hiya hayyatun. Maka tiba-tiba dia menjadi hayyatun. Apa hayyatun? Ular. Ini contoh lafadz ular di kisah Musa berbunyi hayyat. Contoh yang lain yang juga ada kata-kata ular di kisah Musa. Tepatnya di surat Al-Isra 106 dan 107. Qala, dia berkata, dia siapa? Fir'aun. Ini dalam adegan di tempat yang lain. Kalau tadi adegan di Tursina, sekarang adegan di istana Fir'aun. Qala, dia berkata, dia siapa? Fir'aun. Fir'aun berkata kepada Musa ini, wahai Musa, in kunta, jika kamu adalah, dalam kurung, datang ke sini, jika bi ayatin, dengan membawa ayat atau bukti dalam kurung kerasulanmu, fakti biha, maka datangkanlah ia. Nah, itu apa? Yani ayatin. Datangkanlah bukti tersebut. In kunta, jika kamu adalah minasodikina, dari termasuk golongan orang-orang yang benar. Gitu. Lanjutannya, maksudnya benar pengakuanmu sebagai seorang rasul. Fa'alqa, maka dia, yani Musa, melempar. Melempar apa? Asohu, tongkatnya. Dilempar tongkatnya di hadapan Fir'aun waktu itu. Faidahia, maka tiba-tiba ia itu apa? Jadi asohu, tongkatnya Musa itu berubah menjadi thu'banun. Thu'banun artinya ular. Mubinun yang nyata alias ular yang sebenarnya. Jadi bukan ular pengertian ilmu sihir mengelabui orang bahwa itu seperti ular, bukan. Ular sungguhan. Thu'banun mubinun, ular yang nyata. Bukan settingan, bukan editan, ya, bukan pakai filteran, ya. Ular yang nyata, apa adanya. Jadi di sini ada kata thu'banun yang artinya ular, sama dengan tadi hayatun artinya ular, thu'banun juga sama artinya ular. Apa hikmahnya ya? Allah bedakan kalau ular ketika adegan Musa di Tursina pakai lafadz hayatun, ular adegan ketika Musa di istana Fir'aun pakai kata thu'banun. Kita buka pada tampilan berikutnya. Dalam materi bahasa di Al-Quran, hayatun itu artinya ular, dalam kurung spesifiknya ular yang kecil. Ular kecil, hayatun. Kalau thu'banun, ular besar. Kalau hayatun, ular kecil. Thu'banun, ular besar. Jadi kedua ular ini berasal dari satu, yaitu apa? Asohu, tongkatnya Musa. Jadi ketika Musa sendirian di Tursina, sebelum nyampe ke Mesir waktu itu, Musa, Allah praktekkan dari Musa, tongkat dilempar jadi ular. Tapi kecil. Tapi ketika prakteknya di istana Fir'aun, untuk mengalahkan ular-ularnya para tukang sihirnya Fir'aun itu, yang banyak ularnya waktu itu,
yang jumlahnya kecil-kecil waktu itu, maka Allah menjadikan tongkat Musa ularnya bukan hayatun tapi thubanun, besar untuk melahap ular-ular yang kecil-kecil itu. Oh, berarti adegan ketika di Tursina tongkat berubah jadi ular kecil, sedangkan adegan ketika di istana Fir'aun tongkat berubah jadi ular besar. Jadi hayatun ular kecil, thubanun ular besar. Sama-sama artinya ular tapi beda spesifiknya. Ini contoh perbandingan dari dua surat, dua ayat sekaligus tentang kata-kata ular dalam kisah Nabi Musa alaihissalam. Di Tursina ularnya kecil, di istana Fir'aun ularnya besar karena untuk melahap atau memakan seluruh ular-ular di dalam istana itu yang diperhatikan oleh para tukang sihirnya waktu itu. Oke, ini contoh yang pertama tentang muradifun, sinonim kata sama-sama artinya ular, tapi setiap ada kata yang sama spesifiknya tetap ada bedanya. Termasuk ini hayatun dengan thubanun sama-sama artinya ular, spesifiknya bedanya adalah kalau hayatun ularnya kecil, kalau thubanun ularnya besar. Ini contoh yang pertama tentang muradifun atau sinonim kata. Contoh kedua, adegan Musa ketika mendatangi api. Saya baca per kalimat dulu ya dari kutipan surat An-Naml ayat 7. Ingat bahwa kalau kita tuh membahas kisah Nabi Musa alaihissalam, itu redaksi atau referensi ayatnya itu berbagai surat, bertebaran di mana-mana. Tidak ngumpul satu surat dengan nama surat Musa, nggak ada. Kalau surat-surat dengan penamaan Nabi, contohnya surat Yusuf, surat Hud, surat Lut, surat Muhammad, surat Ibrahim. Kalau surat Musa nggak ada. Tapi uniknya kisah Nabi Musa, Allah tebarkan, bertebaran berbagai surat. Tidak ngumpul dalam satu surat. Makanya bertebaran pula surat kisah Musa di An-Naml ada, di surat Toha ada, Al-Qasas ada, Al-Baqarah ada, bertebaran di mana-mana. Ini contoh di surat An-Naml. Id qala Musa, id arti singkatnya ketika. Arti lengkapnya dalam kurung ingatlah, ingatlah ketika. Id qala Musa, ingatlah ketika Musa berkata. Berkata kepada siapa? Li alihi, kalau berkata bagi keluarganya. Arti bahasnya kepada keluarga. Ini berkata ketika OTW perjalanan dari Madian menuju ke Mesir, transit di Tursina malam hari bersama keluarganya. Kalau bicara keluarga siapa saja ya? Musa, istrinya dan anaknya waktu itu. Ini sesungguhnya aku, ini kata Musa kepada keluarganya. Anastu naron, aku melihat api. Jadi malam hari ya. Malam hari cuaca dingin sekali ibaratnya ya. Gelap gulita ibaratnya ada api. Anastu naron, aku melihat api. Saatikum minha. Saatikum minha bi khobarin, kata Musa kepada keluarganya. Saatikum, saya itu akan. Atikum, aku datang pada kalian. Arti bahasanya, akan aku datangkan pada kalian. Urutannya bi khobarin minha, dengan kabar darinya. Au atikum, atau aku datangkan kepada kalian bisihabin kobasin, dengan sulu bara api, lalaku makar kalian tas toluna, kalian dalam kurung bisa menghangatkan diri dengan adanya api itu. Karena waktu itu malam hari sebelum hari itu cuacanya dingin sekali, dingin ya, bukan dingin, dingin. Ini penekanan dingin ya, si gombalang menyangat ya, dingin. Ada wazannya fuilin, dingin. Nah, dingin sekali. Nah, jadi Musa ingin cari penghangat ya katanya. Jadi ketika mata Musa melihat ada api, penasaran, ingin mencari api tersebut yang beliau lihat dari jauh itu, dengan maksud ingin mengambil bara apinya untuk dipakai tungku api untuk menghangatkan keluarganya sedang dinginan waktu itu. Nah, ini ada kata naron api.
naron api. Karena naron atau api dalam bahasa Quran termasuk mu'annas, maka inisialnya pakai istilah ha, minha. Tidak berbunyi minhu, tapi minha darinya, dari api tersebut. Ini contoh lafadz naron artinya api. Dan kata-kata mendatangi atau datang dalam ayat ini belum ada lafadznya. Kita buka terusan dari An-Naml 7. Lanjutannya ke An-Naml ayat 8. Falamma maka ketika ja'aha, ja'arnya datang, ha diartikannya datang padanya, alias Musa datang kepadanya. Ya, lanjutannya nudia, nya itu apa? Ya mendatangi api tersebut maksudnya. Maka ketika Musa mendatangi api tersebut, nudia. Ini tiba-tiba Musa mendengar suara tapi nggak ada sumber arah suaranya, hanya suara saja. Makanya kata-kata nudia pasif awalan diseru. Kenapa diseru? Mengesampingkan siapa yang menyeru, supaya perhatian Musa kepada bunyi suara seruannya, bukan cari tahu siapa yang menyeru. Nudia, diseru, Musa diseru ya. Bahwa apa bunyi seruannya? Kalau barokah memberkahi, kalau burika diberkahi. Diberkati boleh, diberkahi juga boleh. Bahwa diberkahi manfin, saya baca perkata jaman. Burika manfin nari, diberkahi siapa saja yang di dalam api, dalam kurung maksudnya berada dekat api. Finari, apa pakai via? Ada ruang lingkup dekat dengan api, finari. Intinya barang siapa dekati api akan diberkahi gitu intinya. Waman haula, dan siapa saja yang di sekitarnya. Wa subhanallah, dan maha suci Allah, Rabbil alamin, Tuhan semesta alam. Jadi ketika Musa dekati api itu tiba-tiba ada suara. Musa dipanggil, ya Musa, wahai Musa, innahu, sesungguhnya dia, ana Allahu, akulah Allah, al-azizul hakimu, yang maha mengalahkan, lagi maha bijaksana. Arti bahasanya yang maha perkasa, lagi maha bijaksana. Gitu. Nah, jadi ini ada isyarat kalau dalam bahasan Umkur namanya iltifat. Apa iltifat? Mengalihkan perhatian. Innahu ana. Ada ana ya. Innahu ana. Wahai Musa, sesungguhnya ia. Maksudnya, wahai Musa, sesungguhnya sosok yang bersuara itu, yang engkau dengar manggil-manggil dirimu itu adalah ana, aku. Innahu. Sesungguhnya dia yang tidak engkau bisa ngelihatnya itu, hanya engkau bisa dengar suaranya itu adalah ana, akulah Allah. Innahu, semuanya dia, ana Allahu. Kalau berkata ana Allah, akulah Allah. Oke. Ada lafaz artinya datang, berbunyi ja'a. Falamma ja'a, maka ketika datang kepada. Oke, nemu ya? Lafaz ja'a warna merah garisnya, sebagaimana terjemahannya warna merah datang. Sedangkan garis warna biru diartikannya karena kata ganti untuk anar alias api yang dilihat oleh Musa. Ja'aha, datang kepadanya, mendatangi api tersebut. Finari, di sekitar api. Kemudian haula, di sekitarnya. Semua lafadz ha bermasuk kepada api. Sedangkan warna merah ja'a artinya datang. Sekarang kita ungkap di ayat yang lainnya juga ada adegan seperti ini yang sama artinya datang. Kita buka pada tampilan berikut. Tepatnya ini dari surat Toha ayat 10. Itro'a, ketika dia melihat. Dia siapa? Musa. Melihat apa? Naron, api. Ingatlah ketika ro'a, dia melihat. Dia siapa? Musa. Melihat apa? Api. Nah, dia kisah Musa bertebaran berbagai surat. Termasuk surat Toha ada. Faqala li alihi, maka dia berkata kepada keluarganya, dia siapa? Musa. Berkata apa? Umkusu, ini kata kerja perintah fil amar. Umkusu, tinggallah kalian. Dalam kurung tinggallah, diam di sini, jangan kemana-mana.
Ini sungguhnya aku, anastu naron, aku melihat api. La'ali, biasa kita dengar la'alakum, la'alakum. Kalau la'alakum agar kalian, kalau la'ali agar aku boleh, supaya aku boleh. Arti bahasanya mudah-mudahan aku, dalam kurung bisa, atikum minha. Aku bisa mendatangkan kepada kalian bikobasin dengan bara api minha darinya. Au ajidu atau aku bisa mendapati hudan petunjuk ala nari atas api tersebut. Jadi ketika Musa OTW malam hari bersama keluarganya, OTW dari Madian menuju Mesir, transit di Tursina, malam-malam cuacanya dingin, Musa ngelihat api, maka nyuruh keluarganya tunggu di sini, jangan kemana-mana, sampai jeda iklan ya. Jangan kemana-mana nih, mumpung live ya langsung ya nih ya, langsung ini live ini nggak ada iklannya ini ya. Oke, jangan kemana-mana, umkusu ya. Para pemirsa, jangan kemana-mana ya. Umkusu, tinggal di sini, jangan kemana-mana. Ini anastu naron. Sungguhnya aku melihat api. Ini adegan direkam di surat Toha 10. Lanjutannya masih 10 ya. Sekarang yang Toha 11. Falamma ataha, maka ketika ataha, atau itu apa? Sama dengan ja'a, datang. Falamma ataha, maka ketika dia datang, itunya alias datang kepadanya. Dia siapa? Musa. Nudia, dia diseru. Musa diseru ini. Ya Musa, wahai Musa, ini sesungguhnya aku, ana robbuka, akulah Tuhanmu. Fakhla, kalau berkata alimnya kasroh. Fa'ikhla, maka lepaslah. Nak laika kedua sandalmu. Innaka sungguhnya engkau bilwadil muqaddasi, berada di lembah yang disucikan. Ini para mufasir memberikan keterangan Tua mereka anggap sebagai nama lembahnya yang bernama Tua. Ini karena Tuan ya, baca Tua. Ada kata datang berbunyi ata. Falamma ata, maka ketika dia mendatanginya, alias datang kepadanya. Di surat Toha kata-kata datang, yang datang orang yang satu padahal tetap Musa saja sebetulnya. Tapi redaksi kalimatnya Allah bedakan. Di surat Toha pakai ataha, sedangkan di surat tadi yang sebelumnya pakai ja'a. Apa sih bedanya ja'a dan ata? Bedanya adalah kalau ja'a datang dalam kurung konotasinya berat. Nah kalau ata datang dalam kurung konotasinya ringan. Maksudnya berat apa? Macam-macam. Misalnya datang ke suatu tempat dengan merasa keberatan karena terpaksa mendatanginya. Yang kedua, datang ke suatu tempat dengan merasa terbebani. Entah dia sedang mikul suatu beban dalam punggungnya, maka terasa berat ketika berjalan mendatangi tempat itu. Atau yang ketiga, datang pengertian sebetulnya nggak suka datang. Tapi karena perintah maka ya terpaksa dengan sedikit keberatan datang, ya tetap mendatangi. Nah, ini lafaz ja'a datang dalam konotasi berat. Apanya? Tergantung tema ayatnya. Misalnya di surat lainnya wajib nabika, misalnya wahai Muhammad wajib nabika ala ulai sahidan ya Rasul Muhammad wajib nabika, dan kami datangkan dirimu wahai Muhammad di akhirat sebagai saksi atas mereka. Betapa beratnya Rasul ya, secara pikiran beliau waktu itu nanti di akhirat menjadi saksi atas perbuatan pihak lain. Maka yang kan jina, kami datangkan diri Muhammad. Ini contohnya. Atau tentang orang-orang yang tidak beriman nanti di Jahanam. Wajib yauma idin bi jahannam, contohnya. Ja'a, ji'a sama ya. Kata ja'a kan datang, ji'a didatangkan. Wajib yauma idin bi jahannam, dan ditantangkanlah pada hari itu di Jahanam. Karena orang kafaru itu berat ya, untuk berjalan OTW ke arah Jahanam itu berat sekali, merasa keberatan sebetulnya. Nih, jadi ja'a artinya datang, yang konotasinya berat. Berat apanya? Tergantung konteks ayatnya. Entah berat karena terbebani, mikul sesuatu, berat karena
terpaksa harus ke sana karena nggak ada pilihan lain, atau berat karena hakikatnya tidak suka. Nah, tapi karena itu perintah, ya sedikit keberatan mengerjakannya. Apa? Tingkat ikhlasnya kurang ibaratnya. Nah, tapi dalam kisah Musa ini, pengertian berat di sini ada muatan, yakni adegannya. Adegannya maksudnya. Yakni apa? Dalam kisah Nabi Musa ada kata ja'a, yaji'u dan sebagainya. Cuma di Al-Quran lafadz ja'a hanya ada fi'il madi saja. Hanya ada kata kerja bentuk lampau saja. Sedangkan ata di Al-Quran pakai semuanya. Madi, mudhari, amar, Allah pakai semuanya. Ada ata, ada yati, ada iti, contohnya pakai semuanya. Nah, ini menggambarkan karena pakai jam, menggambarkan apa? Beratapanya adegan. Adegan yang berat. Maka pakai lafadz ja'a. Dalam adegan ini, jadi karena Musa dalam keadaan pertama kali ya, melintasi Tursina waktu itu, dalam keadaan cuaca malam dan dingin yang menyengat, butuh sesuatu yang bisa menghangatkan badan oleh keluarganya itu, maka ketika dari jauh melihat api, maka Musa, ini adegan paling berat ini, ya harus mendaki, kemudian apa ya, harus ada beban mental untuk apa ibaratnya itu pengen tahu apa yang terjadi nantinya itu, kemudian ada beban untuk mengambil manfaat dari api tersebut untuk keluarganya. Jadi adegan yang berat, adegan yang berat. Nah, ini ya, adegan berat oleh Musa itu. Nah, untuk menggambarkan beratnya adegan Musa karena pertama kali lihat api, Allah pakai lafadz ja'a. Nah, kalau ata ringan, di sini ringan. Ini perhatiin ayatnya kepada unsur rasa senangnya Musa itu. Setelah mendengar suara Tuhan di situ, senangnya di situ. Kalau yang jauh ini, masih tahapan awalnya ibaratnya. Ata datang pengertian ringan. Ja'a datang pengertian berat. Karena ja'a kondisi berat, maka oleh Allah di Al-Quran, ja'a hanya tampilkan fi'il madi saja. Tidak akan nemu di Al-Quran lafadz ja'a, nemu mudhari'nya nggak akan nemu. Fi'il amarnya apalagi nggak akan nemu. Adanya fi'il madi saja. Karena begitu beratnya konotasi lafadz ja'a di Al-Quran. Sedangkan fi'il kata kerja ata di Al-Quran, Allah contohkan 3 bentuk sekaligus. Ada fi'il madinya bentuk lampau, ada fi'il mudhari'nya bentuk sedang di Al-Quran, ata ya'ti misalnya. Ada fi'il amarnya juga di Al-Quran. Pakai semuanya karena konteksnya ringan. Ringan pengucapannya, ringan pengamalannya. Sedangkan ja'a berat pengucapannya, berat pengamalannya. Begitu pula adegan yang berat pakai lafadz ja'a, adegan yang ringan pakai lafadz ata. Ini contoh kedua ya. Kalau tadi contoh pertama yang tentang muradif sinonim, hayatun dan thubanun yang artinya ular. Contoh kedua ja'a dan ata yang artinya datang. Sekarang kita buka contoh yang ketiga. Sebelum contoh ketiga, ini menarik. Apa menariknya? Ada kata ro'a artinya melihat. Sebentar ya. Saya mundur sebentar ke contoh ayat. Surat Thaha ayat 10. It ro'a naron. Ingatlah ketika ro'a, siapa ro'a pelakunya? Musa. Dia melihat naron api. It ro'a naron. Ingatlah ketika dia melihat api. Nah, kata-kata melihat, lafadz ro'a seperti ini. Ro, hamzah, alif. Ya, ingat ya. Di Al-Quran kata-kata melihat ada 2 penulisan. Ro'a, urutannya tulisan ro, hamzah, terus alif berdiri lurus seperti ini. Yang kedua, ro'a, hamzah di atas alif, pada ya-nya. Allah bedakan di Al-Quran. Ini contoh inisialnya. Ada 3 sosok di Al-Quran yang Allah praktekkan sama-sama pakai kata kerja melihat. Musa melihat, Khidir melihat, Rasul Muhammad juga melihat. Allah bedakan. Kalau Musa yang melihat, maka tulisan ro'a seperti ini. Ini ilustrasi muatan hikmah saja ya. Ro'a tulisannya ro, hamzah, terus alif. Ini ro'a
fiil kata kerja yang dipakai oleh Musa. Lah kalau ro'a dipakai oleh Khidir, yang sosok yang pernah dijumpai Musa maksudnya. Ro'a seperti ini. Ro'a hamzah alifnya transparan, ya. Transparan, tembus pandang kayak kaca bening, tembus pandang, transparan. Lah kalau ro'a dipakai Rasul Muhammad di berbagai kisah beliau, entah surat An-Najmu atau surat yang lainnya, ro'a tulisannya hamzah di atas alif. Ya, Allah bedakan ini. Dan memang satu-satunya nabi di Al-Qur'an yang tulisan ro'a yang hamzah di atas alif cuma Rasul Muhammad pelakunya. Sedangkan nabi yang lainnya, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, misalnya Nabi Isa, nabi siapa saja di Al-Qur'an. Kata-kata melihat tulisannya hamzah sebelah kanan, terus sebelah kiri ada alif. Hamzahnya tidak di atas alif, tapi di sebelah kanannya alif. Satu-satunya nabi oleh Allah bedakan di Al-Qur'an, hamzahnya di atas alif. Maksudnya apa sih isyaratnya hamzah? Dalam kaidah bahasan ulumul Quran, masing-masing huruf hijaiyah mempunyai makna filosofi, sifat-sifat huruf. Hamzah sifatnya huruf penempatan derajat. Alif sifatnya huruf pembatas, pembeda atau hijab. Ya, huruf penglipat gandaan. Contoh di sini, Musa. Ketika Musa ketemu Khidir, ya, Khidir bisa ngelihat ke depan. Musa nggak bisa ngelihat. Itu bisa ngelihat nasibnya seseorang nanti matinya bagaimana. Musa nggak bisa ngelihat. Nah ini berarti penglihatan Musa itu terhijab. Ada huruf alifnya. Hamzah ibarat orangnya. Hamzah penempatan derajat Musa alias Musa ketika lihat ke kiri terhalangi hijab. Allah tidak membuka hijab bagi Musa. Makanya Musa hanya tahu sebatas kasat mata. Tidak tahu yang gaib-gaib sebagaimana penglihatan Khidir waktu itu. Nggak tahu. Nggak setembus penglihatan Khidir maksudnya. Maka ilustrasi tanda panahnya Musa adalah hanya melihat ke kiri tapi terhalangi hijab. Musa nggak bisa melihat apa di balik hijab itu. Sebagaimana tadi ketika Musa melihat api, Musa nggak tahu apa di balik api itu. Musa nggak tahu bagaimana Allah ketika di posisi mana Allah bersuara di tursi waktu itu. Musa nggak bisa ngelihat. Karena ada pasang hijab. Ini hamzahnya Musa. Tapi ketika ro'a yang diperbuat oleh Khidir, tanda panah tembus. Allah atas kuasa Allah, Allah buka hijab bagi Khidir. Allah buat transparan. Maka ketika Khidir bersama Musa naik perahu, naik kapal, bisa ngelihat ke depannya, nanti aja ada perompak, ada bajak laut. Nah, jadi Khidir tahu apa yang akan terjadi. Taunya dari mana? Karena hijabnya Allah buat transparan. Khidir bisa tembus pandang melihat ke depan. Bahkan melihat dimensi waktu bisa melihat. Dimensi ruang tempat juga bisa melihat Khidir. Karena transparan. Maka pandangan Khidir, tanda panahnya hijau tembus, menembus alif hijab. Menembus hijab. Tetap hamzahnya sebelah kanan, kayak Musa. Cuma bedanya, Musa terhalangi alif, pembatas, Khidir alifnya Allah buat transparan. Tapi kalau Rasul Muhammad, hamzahnya Allah angkat derajat tinggi di atas alif. Melewati hijab. Melewati pembatas. Maksudnya apa? Dengan Rasul bertengger di atas alif, maka bisa melihat ya, apa ya, lipat gandanya. Maksudnya apa? Lebih banyak yang Rasul tahu dibanding Musa, dibanding Khidir. Lebih banyak Rasul tahu dibanding Musa, dibanding Khidir. Rasul tahu apa yang terjadi. Rasul tahu bagaimana kiamat nanti. Rasul tahu bagaimana keadaan di neraka nanti. Tahu seluruhnya. Tahu seluruhnya. Kenapa? Hamzah Rasul di atas alif. Tidak ada hijab bagi Rasul. Nggak ada pembatas. Makanya ketemu huruf ya langsung. Apa ya? Huruf penglipat gandaan. Rasul bisa melihat huruf ya. Maksudnya lipat ganda pengetahuan Rasul lebih banyak dibanding pengetahuan Musa dan Khidir. Ini hikmah dari kata-kata ro'a yang artinya melihat. Ro'anya Musa masih terhalangi huruf alif. Ro'anya Khidir, alifnya bisa tembus. Tapi ro'anya Rasul Muhammad, alifnya terlewati. Karena Rasul bertengger di atas alif. Ini hikmahnya Allah bedakan tiga orang ini, ro'anya berbeda. Ini hikmah saja pengetahuan. Nah, kita buka contoh berikutnya. Adegan Musa memasukkan tangan.
Saya baca perkata, ini kalau perkata alifnya doma. Usluk, mengenai kaidah membaca alif di awal kata. Kata apa? Kata kerja. Ya lo, yo yang merasa anggota tingkatan kelas paket 1, insya Allah oleh ustadznya masing-masing, oleh pengajarnya masing-masing, pasti sudah dikenalkan mengenai cara membaca huruf alif di awal kata. Kata apa? Kata kerja. Alifnya berbunyi A, I, atau U tergantung huruf ketiga bunyinya apa. Contoh di sini, alif huruf pertama, sin huruf kedua, lam huruf ketiga. Kalau huruf ketiga doma, alifnya ikut doma. Maka berbunyi usluk. Ya. Kita bayangkan lamnya kasro. Kalau huruf ketiga kasro, alifnya ikut kasro. Islik. Nah, ikut aja. Dibacanya usluk. Usluk, masukkanlah wahai Musa, masukkanlah. Yadaka, tanganmu. Kemana? Fi jaibika. Dalam kurung, ke dalam bajumu. Yani ke dalam bajumu, ke dalam dada, tapi lewat leher baju maksudnya. Niscaya tahruj, dalam kurung niscaya akan keluar. Baik doa, keluar putih dalam kurung bersinar. Min goiri su'in, dari sebab bukan karena keburukan alias penyakit. Wa udemum, kenapa doma? Karena huruf ketiga doma. Wa udemum, dan dekapkanlah wahai Musa janahaka, kedua tanganmu. Arti perkatakan sayap ya, kedua tanganmu. Ilaka, kepadamu, ke dadamu itu, minar robi, dari sebab rasa cemas. Gitu. Ini adalah perintah kepada Musa, usluk wahai Musa, masukkanlah tanganmu ke dalam bajumu, ke dalam dadamu lewat celah-celah dari bajumu itu. Ini saya keluarlah sinar putih nanti. Ini dari kata usluk, masukkanlah. Apakah hanya usluk saja dalam kisah Musa yang artinya masukkanlah? Oh tidak, ada muradifnya, ada sinonimnya. Saya buka pada ayat berikutnya. Ini Al-Qasas 32, kita bandingkan dengan surat yang lain, tepatnya An-Namal ayat 12. Wa adkhil, dan masukkanlah, yadaka, tanganmu, fi jaibika, ke dalam leher bajumu, dalam kurung ke dadamu, tahruj, niscaya keluar, baidoa, putih, dalam kurung bersinar, min ghairi su'in, dari dalam kurung sebab, ghairi su'in, bukan atau tanpa karena keburukan alias penyakit. Fi, dalam kurung kedua mujizat tersebut, mujizat tongkat berubah jadi ular, dan mujizat tangan jadi bersinar, itu adalah fitis ayatin. Yani di dalam termasuk tanda-tanda yang jumlahnya 9 itu. Dari 9 tanda yang akan dikemukakan ila fir'ona, kepada Fir'aun atau di hadapan Fir'aun, wa qaumi, dan kaumnya. Inam, sungguhnya mereka, yakni Fir'aun dan kaumnya itu, kanu, mereka adalah kauman fasikina, kaum yang fasik atau berbuat fasik. Gitu. Ada kata adkhil wahai Musa, adkhil, usluk, adkhil, sama-sama artinya perintah, ya masukkanlah. Kalau udkhul, masuklah. Kalau adkhil, masukkanlah. Nah, jadi butuh objek. Wahai Musa, adkhil, masukkanlah. Wahai Musa, usluk, masukkanlah juga. Sama artinya. Sekarang kita buka bedanya adkhil dan usluk. Sama artinya, tapi beda spesifik. Adkhil artinya masukkanlah. Usluk juga sama artinya masukkanlah. Bedanya adalah kalau lafadz adkhil bermaksud tempatnya. Wahai Musa, masukkanlah. Maksudnya dari luar supaya pindah tempat di dalam. Nah, itu namanya adkhil. Masukkanlah. Misalnya, wahai si A, masukkanlah pulpen ke dalam, misalnya ke dalam saku. Maka bermaksud berpindah tempatnya pulpen dari luar menjadi di dalam. Itu namanya adkhil. Masukkanlah bermaksud adegan tempatnya. Berpindahnya tempat si pulpennya itu. Yang tadi berada di tempat luar, karena dimasukkan maka berpindah ke tempat dalam, adkhil lafadznya. Nah kalau usluk, masukkanlah bermaksud geraknya, gerak tangan memasukkan bendanya itu. Nah, bedanya itu ya.
Makanya ada kata salaka, man salaka torikon. Apa salaka? Bergerak, berjalan itu geraknya. Salaka torikon, berjalan di suatu jalan. Apa salaka? Geraknya, jalannya itu. Uslub, masukkanlah. Maksudnya apa? Gerakkanlah tanganmu, ada adegan memasukkan gitu maksudnya. Uslub. Kalau adkhil bicara mengenai bendanya, bendanya dari luar supaya pindah ke dalam. Kalau uslub, gerak tangannya memasukkan benda itu. Beda ya. Nah, jadi kalau adkhil, lafaz adkhil, masukkanlah bermaksud adegan tempatnya, berpindahnya tempat. Kalau uslub bermaksud adegan geraknya tangan memindahkan benda tersebut. Ini sinonim yang contoh lafaz yang artinya sama, yang artinya masukkanlah. Adkhil dan uslub. Ini ternyata banyak persamaan kata dalam kisah Musa ya. Persamaan kata sama. Tadi adegan tangan memasukkan. Sekarang adegan tentang laut dan sungai. Ini kalau bicara adegan Musa seluruhnya, wah ini bisa kita bubarnya imsak ya subuh ini. Saya ambil yang adegan yang terkenal aja, terkenal. Yang terkenal aja. Nah. Walaqad, dan sungguh benar-benar auhayna ila Musa, kami wayukan kepada Musa an bahwa asri, masih ingat ya kata asri di surat Bani Israil ya, tentang Isra Mi'raj ya, asra bi abdihi lailan, asra asri apa ya, asri wahai Musa, asri berjalanlah kamu di malam hari dengan siapa? Bi ibadi, dengan hamba-hambaku alias Bani Israil itu. Fa'idrib, kenapa belumnya kasra? Karena huruf ketiganya kasra. Fa'idrib, maka pukullah. Ya, saya baca perkata dulu ya. Fa'idrib, maka pukulkanlah untuk mereka. Jadi, buatlah bebasnya, buatlah untuk mereka. Torikon, aslinya urutannya torikon yabasan. Aslinya itu torikon yabasan fil bahri, oleh Allah yabasan, dipisahkan dari torikon. Torikon fil bahri baru muncul yabasan. Nah, ini tujuan Al-Quran ini lebih dalam lagi yabasan diakhirkan. Ini kok nggak didekatkan torikon yabasan fil bahri, kok gitu aja ya. Nah, torikon fil bahri yabasan. Ini nggak ada ayatnya ya. Torikon fil bahri yabasan. Harusnya torikon yabasan fil bahri. Allah pisahkan. Torikon dengan yabasan pisahkan. Nah ya lanjutannya. Wahai Musa, buatlah torikon jalan. Torikon jalan, yabasan yang kering. Fil bahri, di laut itu. La takhofu. Aslinya la takhof oleh Allah. La ini arti aslinya tidak, arti bahasanya jangan. La takhofu, darokan. Janganlah kamu takut tersusul oleh Musa. Wala taksha, dan janganlah kamu takut tenggelam. Fa'atba'ahum Fir'aunu bijunudi, maka atau lalu Fir'aun atba'ahum, yakni mengikuti mereka, alias kasarnya arti bebasnya mengejar mereka, Fir'aun dan dengan tentaranya itu. Fagosyahum minal yammi magosyahum, maka dalam burung oleh laut laut menutupi mereka. Menyelimuti, kalau menutupi boleh, menutupi mereka minal yami, yakni oleh laut tersebut. Magosyahum, apa yang menenggelamkan itu menutupi mereka. Gitu. Arti bahasnya gosia, artinya itu meliputi, akan menutupi atau menenggelamkan dalam ayat ini. Yang menarik adalah di surat Toha ini ada dua kata yang artinya sama tuh nih. Bahri, laut. Yami juga laut sama ya. Sama ini. Bahri laut, yami laut sama. Sama. Jadi al-bahri laut. Ini, jadi dengar kata-kata bahri, kita bacanya hari bahri. Tanggal 5 Desember benar ya, hari bahari laut ya. Jadi bahri jangan apa ya, ibaratnya itu diartikan hari bahar, bukan bahar laut ya, karena bahar ya bahasa Arab. Bahar laut. Ustaz, bedanya apa laut dengan lautan? Oh beda. Beda. Kalau bahri laut. Laut dengan lautan bedanya
Bukan karena luasnya, tapi seingat saya bedanya laut dengan lautan, bedanya jumlah ombaknya. Laut dengan lautan bedanya apa? Ya beda jumlah ombaknya. Kalau satu, ya, ombaknya satu, laut. Kalau banyak, lautan. Contoh ini sebagai ini. Kalau satu namanya rambut, kalau banyak rambutan. Ya, malah bercanda biar nggak ngantuk. Laut dengan lautan bedanya apa? Jumlah ombaknya. Nah, bahri laut. Al-yammi juga sama artinya laut. Surat Toha 7778. Sekarang adegan yang lain. Mundur ke belakang jauh. Ketika Musa masih bayi. Masih bayi. Nah. Wa auhayna ila umi Musa. Dan artinya kami wahyukan sebetulnya oleh para ulama penerjemah di Al-Quran di Indonesia, diri kami ilhamkan supaya nggak rancu mana nabi, mana bukan nabi. Auhayna artinya kami wahyukan, diri kami bebas, kami ilhamkan. Wa auhayna ila umi Musa, dan kami wahyukan dalam kurung kami ilhamkan kepada ibunya Musa. Waktu itu ya, karena ibunya gelisah, pengen menyembunyikan Musa maksudnya. Bahwa ardi'aihi. Jadi susuilah dia. Faida khifti alaihi, maka jika kamu wahai ibu Musa, kamu khawatir alaihi atas keselamatannya, karena takut ketahuan Fir'aun bahwa ternyata punya anak bayi laki-laki, falkihi fil yami, maka arti perkata lemparkanlah sebetulnya. Arti bahasanya jatuhkanlah. Jatuhkanlah ia fil yami, di sungai. Di arti ini yami artinya sungai. Kalau dia tadi yami itu laut. Di sungai dalam kurung sungai Nil maksudnya. Wala takhofi, dan janganlah kamu khawatir. Wala tahzani, dan janganlah kamu bersedih. Inna sesungguhnya kami roduhu dalam kurung pasti karena isim. Pasti akan mengembalikannya ilaiki kepadamu. Wajah iluhu karena pakai zim ya pasti berarti. Dan pasti kami akan dalam kurung menjadikannya minal mursalina dari golongan termasuk para rasul atau para utusan. Dalam adegan ini yami diartikan sungai, dalam kurung bermaksud sungai Nil. Tapi dalam adegan sebelumnya, yakni Musa melempar tongkat membelah laut, pakai yami diartikan laut. Kita ungkap. Kalau gitu bedanya apa ya? Bahri sama yami. Bahrun sama yamun bedanya apa? Arti sama padahal arti singkatnya laut sebetulnya. Jadi tentang sungai Nil Allah nggak bilang berbunyi apa ya? Finnahari atau finnahri, nggak gitu, nggak berbunyi finnahri di sungai atau finnahari di sungai, nggak gitu. Tapi fil yammi. Dalam tanda kutip Allah meminjam kata-kata yammi untuk diartikan sungai dalam kurung sungai Nil. Kita buka bedanya pada tampilan berikut. Kalau al-bahru, laut pengertian luas. Kalau al-yammu, laut pengertian dalamnya itu. Nah, untuk menggambarkan begitu dalamnya sungai Nil, nggak kayak sungai kita di Indonesia ya, nggak kayak sungai Ciliwung, nggak kayak sungai apalagi ya Indonesia itu ya, sahabatnya Ciliwung aja ini, nggak kayak sungai Ciliwung ya. Begitu dalamnya sungai Nil, makanya pakai yammi. Yammi arti perkata laut, tapi diartikan bebas sungai dalam adegan tentang ibunya Musa. Apa al-yammu? Laut pengertian dalamnya. Apa al-bahru? Laut pengertian luasnya. Nah, karena sungai Nil dalam kisah ibunya Musa ini disebut pakai lafaz al-yammu, bermaksud dalamnya sungai Nil. Sungai luas ya, luas dan dalam lagi kayak laut. Ini hikmah dari penyebutan al-yammi yang bermaksud sungai Nil, tapi pakai kata-kata al-yammi, meminjam kata al-yammi yang artinya laut, karena bermaksud menggambarkan dalamnya sungai Nil seperti dalamnya laut. Nah, ini ya, fil yammi fil bahri. Sama-sama artinya laut. Ini ternyata banyak kata yang muradif, banyak kata sinonim dalam kisah Musa, termasuk lafaz yang artinya laut.
Sekarang contoh terakhir. Adegan memancarnya air dari batu yang dipukul Musa. Pertama, saya ngutip dari Al-A'raf 160. Wa auhayna, dan ketika kami wahyukan ila Musa, kepada Musa. It, kalau perkata adanya sukun, it. Kalau dibaca wasol, dibaca sambung, wa idis. Ya. Bentar ya, tadi baru saya lihat ke atas, sekarang di ruang kelas kita, coba lihat ke atas itu. Ada jam dindingnya, saya lihat, oh 8:30. Maaf ya. Kita masuk ruang kelas ini ya, secara virtual ini. Saya pasang kamera CCTV, saya pasang jam dinding, di atas saya ngelihat ya. Ini teman kita Indonesia Timur, barangnya sudah 9:30-an ya, maaf. Idis taskohu. Idis taskohu, ketika istasqahu, dia meminta air. Ya, istasqahu. Untuk kaumnya, atau kaumnya meminta air kepadanya. Qaumuhu istasqahu, kaumnya meminta air kepadanya. An, bahwa idrik bi'asaka al-hajara, pukullah dengan tongkatmu batu itu. Setelah dipukul, fan bajasat, kalau perkata alimnya kasrah, fa'in bajasat, maka memancar. Minhu darinya, nya itu apa? Nya adalah kata ganti itu al-hajara, batu itu. Berapa memancarnya pancuran air? Ithnata artinya 2, asurta 10, 2 tambah 10, 12. Ithnata asrata 12, ainan mata, dalam kurung air, mata air. Ini adegan ketika Musa, kaumnya dalam keadaan apa ya, kehausan atau dalam masa kekeringan, minta air, dalam kurung minta air dalam proses hujan. Allah nyuruh Musa mukul batu, ternyata fan bajasat, memancarlah air dari batu tersebut 12 pancuran. Ini para ulama mufassir memberikan keterangan bahwa hikmahnya 12 pancuran adalah karena waktu itu kaumnya Musa jumlahnya 12 suku. 12 suku, ada muatan supaya adil, masing-masing suku merasakan dapat jatah masing-masing, tidak berebut dan sebagainya. Jadi 12 pancuran menggambarkan jumlah 12 suku waktu itu bersama Musa dalam adegan ketika Musa mukul batu keluar. Ini contoh pertama. Kata in bajasat. In bajasat artinya memancar. Contoh kedua, Al-Baqarah ayat 60. Wa'id, dan ingatlah ketika istasqa Musa, Musa meminta air likomi, untuk kaumnya. Minta kepada Allah lewat hujan, istisqa, untuk diberi kirim hujan, untuk nuruti kemauan kaumnya. Fakulna, maka kami berkata, ya Musa, idrib, pukullah, biasoka dengan tokatmu. Pukul apa? Al-hajara, batu itu. Setelah dipukul, fan fajarat. Kalau berkata alimnya kasro, kenapa kasro? Karena huruf ketiganya fathah. Ini kali ini disilang. In fajarot, maka memancar minhu darinya, dari batu tersebut, ithnata sutainan 12 matahari. Gitu. Qad alima kullu unasin, urutannya ya. Qad kullu unasin alima. Sungguh tiap-tiap manusia alima mengetahui masrobahum, tempat minum mereka. Gitu. Apa sih unasin? Manusia dalam sudut pandang, yakni komunitasnya. Komunitas, karena banyak kata artinya manusia di Al-Quran, banyak kata. Misalnya an-nasu, manusia, dari sudut pandang makhluk yang sosialis. Al-basaru, manusia, dari sudut pandang makhluk yang biologis, organ fisik manusia. Kemudian unasin, manusia, sudut pandang makhluk komunitas. Al-insu, insu, manusia, sudut pandang unsur individualisnya, per orangnya itu. Kenapa pakai ulu unasin ya? Karena komunitas antar suku, satu komunitas gitu-nya. Kalau unasin masrabaum nggak berbunyi ulu nasin, ulu basarin nggak gitu. Pakai yang unasin, nggak pakai basarin, nggak pakai insin, nggak pakai nasin, nggak pakai unasin. Manusia pengertian unsur komunitasnya. Kata infajarot, memancar.
Al-Baqarah 60 mirip dengan Al-A'raf 160. Sama-sama adegannya mukul batu keluar air. Cuma beda redaksi kalimatnya. Kalau di Al-Baqarah infajarot, kalau di Al-A'raf inbajasat. Bedanya apa ya? Bedanya kalau infajarot memancarnya deras. Jadi ada tekanan dari dalam batu. Deras memancarnya. Tapi kalau inbajasat memancarnya lirih, pelan, hanya meluber kanan kiri, tidak ada tekanan. Ini unik, ini uniknya apa? Adegannya cuma sekali. Sekali ibaratnya. Musa mukul batu keluar air. Tapi oleh Allah menceritakan adegan Musa mukul batu keluar air, Allah bedakan dari kalimatnya. Kalau di Al-Baqarah infajarat, kalau di Al-A'raf inbajasat. Padahal adegannya sama. Kalau di Al-Baqarah airnya memancar deras, kalau di kisah Al-A'raf airnya malah memancarnya pelan. Yang benar mana memancarnya ya? Nah, gini. Mari kita buka profil suratnya. Lafaz infajarat ada di surat Al-Baqarah. Al-Baqarah turun di Madinah. Lafaz inbajasat ada di surat Al-A'raf. Al-A'raf turun di Mekah. Nah, redaksi kalimatnya beda. Kalau di Mekah, ini kisah Musa loh ya. Allah mengisahkan tentang Musa kepada Rasul Muhammad, itu Allah buat kalimatnya itu tidak seheboh ketika Allah kisahkan di Al-Baqarah. Kenapa? Karena Rasul sebagai penerima kisah dari Allah tentang Musa. Rasul bukan pelaku sejarah. Rasul tidak hidup sejaman dengan Musa. Rasul bukan Bani Israel. Maka untuk mengkisahkan Musa kepada Rasul Muhammad, itu kisahnya intonasinya datar. Datar. Ini kasarnya. Wahai Muhammad, dulu ada kisah, yakni Musa ketika di Tursina bersama kaumnya, mereka kehausan, pengen ada air, maka kami menyuruh Musa mukul batu keluar air. Jadi ceritanya datar. Inbajasat, maka memancarlah air 12 mata air itu. Selesai. Tapi ketika Allah mengisahkan di Al-Baqarah, seheboh mungkin. Kenapa? Karena Al-Baqarah. Emangnya kenapa Al-Baqarah? Al-Baqarah turun di Madinah. Yakni Rasul itu di Madinah menghadapi sosok atau komunitas, yakni bernama Bani Israel, yang mereka sebagai pelaku sejarah, sebagai kaumnya Musa, sebagai umatnya Musa, dan yang mereka mengalami zamannya Musa. Maka untuk mengingatkan mereka supaya bersyukur tentang kejadian itu, makanya di Al-Baqarah ayatnya pakai itu semua, wa'id, dan ingatlah ketika wa'id qala, wa'id wa'adna, wa'id ataina, wa'id istasqa, wa'id semuanya awalnya ingatlah ketika. Nah, sedangkan di Al-A'raf ayatnya tidak berhafalan wa'id. Nah, karena nggak ada misi mengingatkan. Al-A'raf ke Rasulnya. Al-A'raf kisahnya mengarah kepada Rasul Muhammad, alias Allah ngasih tahu kepada Rasul. Tapi kalau di Al-Baqarah, Allah punya misi ngasih tahu kepada Bani Israel lewat ucapan Rasul. Nah, makanya untuk menggambarkan begitu nikmatnya kalau ada air ketika kehausan, maka Allah buat seheboh mungkin kata-kata memancar. Pakai lafaz infajarot. Wahai Bani Israel, alangkah bersyukurnya kalian ketika haus, melihat air memancar, belum minum sudah terasa lega. Kalau belum minum, lihat derasnya itu memancar, itu nikmat sekali ngelihatnya tuh. Nah, makanya infajarat. Tapi di Al-A'raf pakai inbajasat, mengalir pelan, nggak mengalir heboh, memancar tidak. Itulah Al-Quran ya. Jadi Allah ketika mengisahkan suatu kisah kepada pihak lain, itu Allah berdasarkan beda-beda. Tergantung kepada siapa Allah pengen bercerita tentang kisah tersebut. Kalau Al-A'raf, Allah kisahkan kepada Rasul Muhammad. Kalau Al-Baqarah, Allah kisahkan kepada Bani Israel di Madinah waktu itu. Makanya ayatnya seheboh mungkin pakai kata infajarot, memancar deras supaya mereka ingat, "Udhkuru nikmati, wahai Bani Israel, ingat kalian nikmatku, betapa nikmatnya kalian kalau melihat air dalam keadaan haus masih ngeliat saja, ngeliat derasnya, pasti nikmat. Meskipun belum minum, pasti nikmat itu.
Nah, karena sudah deras, maka sekarang tinggal minum. Bentar ya, saya minum dulu ya. Ini namanya siaran live ya. Gara-gara ngelihat air memancar deras, saya jadi haus akhirnya. Maaf ya. Infajarot deras memancarnya. Makanya saya minum. Nah ya, infajarot bermaksud derasnya memancar. Kalau inbajasat bermaksud pelannya memancar, hanya meluber. Ini contoh. Yang unik adalah ayat tadi, susunan kalimatnya. Misalnya, tadi seperti ini. Idrib, biasoga, ini perkata ya, saya penggal-penggal dari 3 unsur. Idrib, ingat ya, setiap ada kata kerja pasti ada pelakunya. Idrib, pukulah olehmu, wahai Musa. Dengan apa? Alatnya biasoka, dengan tongkatmu. Mukul apa ya Allah? Al-hajarah, batu itu sebagai objeknya. Di Al-Quran urutannya seperti ini. Idrib, terus biasoka, terus al-hajarah, pelakunya, terus alatnya, terus objeknya. Misalnya saya rubah. Kayak bahasa Arab. Apa bahasa Arab urutannya? Pelaku, objek, baru alat. Idrib al-hajarah biasoka. Kalau dibaca wasol, idribil hajarah. Kalau berkata, idrib al-hajarah. Pukullah al-hajarah, batu itu, biasoka, dengan tongkatmu. Dalam bahasa Arab, baris bawah ini. Dalam bahasa Quran, baris atas yang Allah pakai. Apa hikmahnya ya? Susun kalimatnya Allah pakai yang atas, ya ini apa? Urutannya pelakunya, alatnya, terus objeknya. Kok nggak kayak bahasa Arab ya? Pelakunya, objeknya, terus alatnya. Kok nggak seperti itu ya? Padahal yang atas terjemahnya kayak yang bawah. Idrib biasokal hajaro, diartikan pukullah batu itu dengan tongkatmu. Jadi urutan mengartikannya kayak urutan yang bawah ini. Dan terjemahan Indonesia itu. Idrib biasokal hajaro, pukullah batu itu dengan tongkatmu. Padahal urutannya pukullah dengan tongkatmu batu itu. Ya. Urutannya idrib biasokal al-hajaro. Akan kita ungkap bedanya urutan idrib biasokal hajaro dengan urutan idrib al-hajaro biasoka. Kalau yang atas artinya pukullah dengan tongkatmu batu itu. Ini suruh kanan ke kiri ya. Kalau yang bawah, pukullah batu itu dengan tongkatmu. Bedanya apa ya? Kita buka bedanya pada tampilan berikut. Kita bahas yang baris atas dulu. Urutannya pelakunya, alatnya, terus objeknya. Ternyata di Al-Quran adegan Musa mukul batu keluar air, itu posisi alatnya, yakni biasoka, tertulis berdekatan dengan lafaz idrib. Apa idrib? Perbuatan mukul yang ada pelakunya, yakni engkau, yakni Musa. Yakni alatnya berdekatan dengan pelakunya. Maka bermaksud bahwa tongkatnya harus terpegang oleh Musa. Nah, ini. Jadi ketika mukul batu keluar, yang mukul Musa pelakunya. Karena idrib ada pelakunya, yakni Musa. Dan alatnya mukul, yakni tongkat, harus dipegang Musa karena berdekatan. Idrib terus biasoka, berdekatan langsung, harus lempel. Ya, posisi alatnya tertulis berdekatan dengan idrib, dengan pelakunya. Maka mengandung isyarat bahwa tongkatnya harus terpegang oleh Musa. Yakni harus Musa sendiri yang memukulnya. Tidak bisa diwakilkan oleh orang lain. Meskipun pinjam tongkatnya Musa. Misalnya, wahai Musa, Anda istirahat aja. Kami pinjam tongkat, wahai Musa. Ini contoh kaumnya bilang ya, Musa, Anda santai aja, istirahat. Kami aja mukulin. Mana tongkat Musa, kami pinjam tongkatmu. Kalau yang mukul kaumnya, meskipun pakai alat tongkat Musa, tidak akan keluar airnya itu. Kenapa? Karena ibaratnya idrib, ya, pelakunya mukul dipisahkan masalahnya dari alatnya, maka nggak akan keluar itu. Oh, berarti keluarnya air dari batu karena pukulan dari tongkatnya Musa. Nah, tongkatnya Musa dipegang oleh Musa, nggak boleh dipegang oleh orang lain. Intinya orang nggak boleh pinjam tongkat Musa untuk mukul sendiri, nggak akan bisa keluar air dari batu itu. Kenapa? Karena pelakunya beda. Ini ayatnya bermuatan pelakunya harus dekat dengan alatnya. Harus terpegang langsung dengan alatnya. Ini kalau susunannya idrib, terus biasoka, baru al-hajaro. Nah sekarang dibalik. Misalnya idrib al-hajaro biasoka.
Kalau biasoka alias alatnya tertulis berjauhan dari kata-kata idrik, kan spasi ya, berjauhan kanan kiri ya, maka bermaksud bahwa tongkatnya tidak harus terpegang oleh Musa, yakni boleh diwakili orang lain yang memukulnya, asalkan pakai tongkatnya Musa. Weh Musa, Anda santai aja di sini, kami aja yang mukul batu itu. Jadi tetap bisa memancar. Kenapa? Kan pakai tongkatnya Musa. Meskipun yang megang pelakunya bukan Musa. Itu kalau susunannya biasoka jauh dari idrik. Jauh. Ya. Alias spasi, tidak berdekatan. Ternyata Al-Quran nggak seperti ini susunannya. Nggak kayak bahasa Arab. Kalau bahasa Arab, idrib al-hajaro, baru asoka. Baru biasoka. Kalau Al-Quran nggak, idrib biasoka, baru al-hajaro. Ini menggambarkan bahwa hakikatnya adalah air bisa keluar dari batu karena batunya dipukul. Dipukul oleh tongkat. Nah, tongkatnya dipegang oleh Musa. Oh, hakikatnya Allah mengalirkan mujizat dari diri Musa sendiri itu. Nah, tongkat hanya sebagai alat untuk mengalirnya mujizat dari Allah mengarah kepada Musa dan mengarah kepada batu itu lewat tongkat tersebut. Nah, kalau tongkatnya dipisahkan dari Musa, maka mujizatnya tongkatnya nggak bisa dialiri. Karena sumber mujizat ada dalam diri Musa, bukan kepada tongkatnya hakikatnya. Ini dari tangan Musa pengaruh. Pengaruh, tangan itu pengaruh. Ibarat kita misalnya, saya dikirimi resep masakan, takarannya sudah jelas kayak contohnya, tapi ternyata ketika saya mengulek kok beda rasanya ya karena beda tangannya. Tangan pengaruh ya, beda tangan pengaruh. Meskipun resepnya sama. Begitu pula tongkat Musa dipinjam oleh kaumnya mukul batu, nggak akan keluar airnya karena tangannya kaumnya bukan tangannya seorang nabi. Pengaruh ternyata. Ibarat kita berdoa, jamaah haji, jamaah umroh, doanya sama depan Ka'bah. Apa doanya? Robbana atina fid dunya hasanah. Sama-sama doanya Robbana atina, sama-sama nangisnya, sama-sama depan multazam, tapi beda tingkatan makbulnya. Beda. Ada cepat makbulnya, ada lambat makbulnya. Tergantung siapa yang berdoa. Doa hanyalah alat, yang penting siapa pelakunya yang berdoa itu. Sama sini, Musa mukul batu keluar air. Air bisa keluar dari batu. Pakai apa? Pakai tongkat. Tongkat hanyalah alat. Tapi siapa yang megang tongkatnya itu? Hikmahnya ke sana. Oh, berarti pada hakikatnya makbulnya doa bukan karena lafadznya, tapi karena siapa yang berdoa tersebut. Orangnya alim soleh apa tidak? Orangnya bertakwa atau tidak? Nabi Rasul apa tidak? Ini pengaruh pada orang. Nah, ini hikmah dari didekatkannya alatnya dengan pelakunya di Al-Quran, idrib. Terus biasoka, terus al-hajar. Kalau kita bicara benda-benda yang identik Musa, selain tongkat adalah sandalnya. Sandal Musa. Fakhla na'laika wa Musa, innaka bilwadil muqaddasi tua. Bisa baca tua ya. Surat Toha itu tua gitu. Kalau baca Waqaf. Fakhla wa Musa, maka lepaslah. Na'laika kedua sandalmu. Innaka semuanya kamu wa Musa. Bi. Nah ini bi dalam tingkatan ilmu alat paket 1 artinya dengan. Tapi oleh ustaznya masing-masing kita baca 100 ke atas ayatnya dikenalkan bahwa bi bisa berubah artinya di. Apa cirinya? Yakni bi ketemu kata berikutnya bermaksud lokasi tempat, misalnya bibak kata di Baka. Apalagi bibabila di negeri Babil. Bil Madinatil Munawwarah di Madinah Al-Munawwarah. Bi Jakarta di Jakarta. Biadaihi di kedua tangannya. Oh, berarti bi artinya dengan, tapi bisa berubah diartikan di kalau ketemu kata berikutnya bermaksud lokasi tempat. Contoh di sini al-wadi artinya lembah. Lembah itu lokasi tempat. Makanya pakai bi. Innaka semuanya kamu wahai Musa berada bil wadil muqaddasi, berada di lembah yang disucikan oleh para mufasir. Tuan menjadi nama.
nama dari lembah tersebut bernama Tua. Wahai Musa, fakhla, maka lepaslah kedua sandal. Dari berbagai macam para mufasir memberikan keterangan. Yang pertama, ada menafsirkan bahwa apa hikmahnya ya Musa disuruh lepas sandal ketika di Tur Sinai itu ya? Jawaban pertama adalah karena sendalnya Musa waktu itu berasal dari kulit. Kulit apa? Kulit binatang. Binatang apa? Ya ini binatang apa ya? Keledai. Keledai yang ketika maaf ya dimatikan tidak dengan cara disembelih. Ini pendapat pertama dari para mufasir. Yang kedua, mengambil hikmah dari adanya inisial sandal itu. Ini sandal kanan yumna ya, kiri yusro. Yumna kanan, kiri yusro. Ini kalau dari segi bahasa. Kanan yumna, kiri yusro. Karena sandal juga sepasang kanan dan kiri. Ini para mufasir memberikan keterangan hikmah dari perintah Allah nyuruh Musa lepas sandal ketika masuk areal Bilwadil Muqaddasi, areal Tur Sina waktu itu. Nah, hikmah yang pertama adalah, ini kata para mufasir, melepas sandal demi memuliakan tempat yang disucikan. Jadi karena Musa masuk area tempat suci, maka lepas sandal. Nah, isyarat ini ditiru oleh kita di Indonesia, misalnya ya, kita masuk masjid, di lantai tertulis suci, sandal lepas. Ya. Suci, sandal lepas. Ini karena maaf ini ada seseorang ini maaf barangkali mengakali ya. Mengakali larangan yang ditulis takmir di lantai masjid suci dalam kurung sandal lepas. Akhirnya si orang itu maaf ya mengakali larangan, dia pakai sepatu masuk masjid. Takmirnya marah-marah, Pak nggak boleh Pak, lepas. Dia punya argumen, yang nggak boleh kan sandal, sepatu kan boleh. Akhirnya besoknya takmirnya nambah tulisan suci. Suci dalam kurung sandal garis miring sepatu lepas. Sendal garis miring sepatu lepas. Akhirnya besoknya orang itu masuk masjid pakai sepeda motor. Jadi roda mobil, roda motor masuk masuk. Tamirnya marah-marah, nggak boleh Pak. Dia punya argumen, yang nggak boleh kan sandal sama sepatu, roda kan boleh. Namanya mengakali apa ya tulisan larangan. Akhirnya tamirnya besok nambahi suci dalam kurung sandal garis miring sepatu garis miring roda motor lepas. Dari nggak diakali lagi larangan. Ya, jadi melepas sandal demi memuliakan tempat disucikan. Ini hikmah yang pertama. Karena lembah Tur Sina disucikan Allah, Musa lepas sandal. Yang kedua hikmahnya adalah melepas sandal agar bersentuhan langsung dengan tempat yang disucikannya itu. Wahai Musa, ini tempat yang disucikan. Penuh keberkahan. Kalau engkau pakai sandal, maka kulitmu ibaratnya tidak bersentuhan langsung dengan sosok yang aku sucikan ini. Maka lepaslah. Biar engkau secara live, secara live tanpa ada hijab, secara kulit tanpa ada halangan, dengan sentuhan di Tur Sina ini. Lepaslah. Agar telapak kakimu itu bersentuhan langsung dengan tempat yang disucikan ini. Hikmahnya. Supaya keberkahan tempatnya juga akan menempel pada dirimu. Ini hikmah yang kedua. Lepas sandal agar bersentuhan langsung dengan tempat yang disucikan. Yang ketiga, melepasan untuk berlepas diri dari ketergantungan kepada selain Allah. Karena Musa ketika diajak Allah dialog, wahai Musa, apa di tangan kananmu itu? Musa bilang, oh ini tongkat. Dengan tongkat ini aku tergantung dengan tongkat gini untuk giring kambing lah, untuk apapun lah. Musa menerangkan ketergantungan apa dengan tongkatnya itu. Nah, begitu pula ketika Musa pakai sandal itu, maka hikmah disuruh lepas supaya Musa tidak lagi ketergantung kepada selain Allah, termasuk kepada sandal tersebut. Ini hikmah yang ketiga. Nah, karena sandal kanan dan kiri,
Yumna secara bahasa, yumna itu artinya kebahagiaan. Yusra kemudahan. Jadi bukan kanan bagus, kiri jelek, bukan gitu, bukan ya. Yusra kemudahan. Itulah hikmahnya kenapa kita pas ketika mau masuk masjid, kaki kanan dulu melangkah. Ada bermatan doa, ya Allah, bismillah. Dengan saya melangkah kaki kanan dulu, semoga Engkau berikan saya kebahagiaan di akhirat nanti. Dengan yumnanya itu. Dan ketika kita ninggalin masjid, melangkah maju ke depan, ninggalin masjid, baik kaki kiri dulu. Kenapa kiri dulu? Kiri itu yusra. Maksudnya apa? Ya Allah, rumah saya juga saya pakai ibadah. Saya pakai baca Quran, saya pakai sholat. Begitu loh masjid ini, ya Allah, juga tempat ibadah. Ini hikmah saja loh ya Allah. Bismillah, dengan saya melangkahkan ninggalin masjid menuju rumah, berilah saya kemudahan untuk menyeberangi areal jalanan supaya selamat sampai rumah. Jadi yusra, harapan doa diberi kemudahan menyeberangi keduniawian, diberi kemudahan menyeberangi banyak alam melintang untuk sampai ke tempat tujuan yang selamat itu. Jadi dengan kita melangkahkan kaki kiri ninggalin masjid, supaya kita itu melangkah ke areal di luarnya masjid yang penuh godaan itu, supaya Allah beri kemudahan selamat dari segala godaannya, agar selamat sampai di tujuan. Dan sebaliknya pas kita masuk masjid, supaya Allah berikan kebahagiaan karena pakai kaki kanan duluan. Ini hikmah dari benda-benda identik Musa. Contohnya kedua sandal yang Allah kisahkan di kisah Nabi Musa alaihissalam. Sebelum diakhiri dari materi pada bulan kali ini, barangkali Pak Ketua Kelas membacakan beberapa pertanyaan tertulis di layarnya, boleh dibacakan kalau ada. Barangkali ada. Ya, terima kasih Ustaz. Sampai sekarang belum ada yang tertulis Ustaz. Mungkin langsung gitu Ustaz. Sebelum diakhiri, barangkali teman sekalian tentang tema hari ini, yakni sinonim beberapa kata Musa. Kalau bertanya, silakan mikrofonnya diklik langsung. Sambil bertanya, silakan mikrofonnya diklik langsung. Membahas beberapa kata yang ada persamaan arti dalam kisah Musa alaihissalam. Ada yang bertanya barangkali pada pertemuan kali ini? Kalau bertanya, silakan mikrofonnya diklik langsung. Kalau tidak ada, saya tak boleh tanya Ustaz. Oh, boleh silakan. Pak Ketua Kelas bertanya apa? Itu yang tadi di surat Al-Isra 107 itu, ya, faidah hiya. Saya buka mundur ya. Al-Isra berapa? 107 tadi. Oke. Yang pertama. Tentang apa tadi ya? Itu domirnya kok faidah hiya, itu hiyanya ke Tuhan itu. Nah, ke apa itu ya? Faidah hiya. Al-Isra baru ya. Ini ya, faidah hiya. Ingat bahwa aso artinya tongkat. Tongkat itu dalam bahasa Quran termasuk mu'annas. Maka tiba-tiba iya, tiba-tiba si tongkat itu maksudnya. Dia itu kata ganti untuk tongkat. Tongkatnya satu kan Ustaz? Iya betul. Mu'annas ini. Tapi kok mu'annas? Oh mu'annas. Hikmahnya bahwa masih ingat salah satu hal yang kata Gurmans adalah sesuatu berpasang-pasangan. Benar ya waktu kelas? Iya, ya. Saya mau tanya, apa pasangannya tongkat? Saya mau tanya. Tongkat itu pasangannya apa? Ayo, coba. Nggak tahu kan ya? Tangan. Tangan. Oh, tangan. Nah, tongkat nggak bisa ngapa-ngapain kalau nggak terpegang oleh tangan. Benar ya? Tongkat berdiri akan jatuh kalau nggak dipegang tangan. Ini hikmah dari inisial. Kenapa tongkat mu'annas ya? Karena berpasangan. Dengan apa? Dengan tangan. Ini hikmah dari pengkategorian tongkat kategori mu'annas. Ini contoh saja. Jadi makanya pakai hiya. Kenapa hiya? Bisa tongkatnya satu, betul, tapi berpasangan dengan tangan. Jadi tongkat nggak akan bisa ngapa-ngapain kalau nggak ada pasangannya. Kalau nggak ada menggerakkan maksudnya.
Benar ya? Di mana tongkat pasti ada tangan. Benar ya? Nah, kalau ada tangan, nggak perlu ada tongkat, tetap mu'annas karena tangan berpasangan kanan kiri. Itu hikmahnya ke sana. Oh. Bukan jadi, karena tongkatnya sendiri, Ustaz ya. Nah, jadi tongkat sendirian tuh tetap mu'annas karena punya pasangan. Ini hikmah saja. Ya. Ada lagi barangkali? Kalau nggak ada, boleh saya panggil Bapak Waskuri dari Tangerang. Mau bertanya apa? Pak Waskuri dari Tangerang. Ya, ya Pak Ustadz. Itu Pak yang arti dari apa yang terakhir itu tadi yang sandalnya Musa. Saya pernah dengar yang wah nalaika. Ya. Tanyakan apanya? Apakah masuk juga kemarin? Saya pernah dengar itu arti atau hikmahnya itu lepaskanlah urusan duniamu gitu. Apakah masuk dalam kategori hikmah daripada wah laika gitu Pak? Ya. Ustaz. Tambahan aja barangkali ya. Karena saya baru pernah dengar begitu. Ya. Gitu. Apa termasuk di dalamnya? Ya. Terima kasih Ustaz. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Benar dari para mufasir berketerangan hikmah di sini yang poin ketiga ini Pak, berlepas diri dari rasa ketergantungan kepada selain Allah. Apa selain Allah? Ya kebendaan maksudnya, keduniawian. Ini masuk hikmah yang ketiga ini. Wahai Musa, lepaslah sandalmu. Lepaskanlah segala ketergantungan kepada selain kepadaku. Ini hikmah saja. Namanya selain Allah, ya benda kan gitu. Benda apa? Ya, contohnya keduniawian. Itu hikmah dari inisial kisah Musa. Benar. Jadi ada tiga hikmah dari mufasir mengenai perintah lepas sandal dalam adegan Musa masuk ke lembah yang disucikan tersebut. Benar. Ke sana contohnya. Pemahamannya lepaskan sifatnya keduniawian. Kalau sudah ibaratnya interaksi dengan Tuhannya, maka lepas apapun. Hikmahnya ke sana. Ya. Terima kasih Ustaz. Ya, terakhir saya panggil Ibu Enda dari Madiun bertanya apa, Bu Enda? Oke, Ustaz, terima kasih. Tadi sinonim inbajasat tadi apa ya? Layar yang ada. Inbajasat sama dengan infajarot, saya buka di layarnya ini. Ini contohnya. Nah, itu. Oh ya. Inbajasat itu nun mati ketemu ba itu bukannya bacanya imbajasat. Iya, itu kalau baca tajwid. Kalau baca Quran. Ini kalau saya baca perkata, imbajasat. Saya baca perkata itu lepas dari tajwid. Oh, oke. Itu saja Ustadz. Ya. Karena niat saya nggak niat baca Quran, niat baca perkata. Agar saya kenal bahwa ini in, ketambahan huruf nun. Nun, infa'alat. Ada wazan pola. Infa'alat, inbajasat. Nih saya baca perkata berarti apa? Saya baca apa adanya maksudnya perkata. Kecuali kalau baca Al-Quran baru pakai tajwid. Saya nggak niat baca Quran, niat baca perkata. Maka saya lepas tajwidnya. Inbajasat. Begitu pula infajarot. Biar kita tahu bahwa in nun adalah huruf tambahannya. Huruf mazidnya, huruf tambah. Itu dulu hari ini, maaf ya, singkat materinya. Insyaallah kita akan jumpa lagi teman mendatang di materi yang lainnya. Kita akhiri dengan bacaan kafatul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sekitar, terima kasih ya, admin saya Pak Sekitar ya. Saya tutup ruang kelasnya ya. Ya, terima kasih Ustaz. Syukran katsiran.